Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Soal Matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Seperti biasa, kita akan membahas lagi tentang soal FR dari ujian CPNS tahun 2024 yang akan masih berlangsung sampai tanggal 14 November mendatang. Hari ini tanggal 9 ya, 9 November. Kali ini dengan tema tes intelijensi umum, seperti biasa, dengan penalaran analitis dan figural yang menjadi momok beberapa hari ini. Part 10. Sebelum kita masuk ke materi soal, langkah baiknya kita menyimak dulu ya kata-kata mutiara, kata-kata motivasi hidup berikut ini sebagai modal untuk ujian dan semoga berguna. Ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah ujian untuk kekuatanmu. Jangan biarkan rintangan meruntuhkanmu, karena setiap badai ada pelangi yang menunggu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah kemenangan. Dan di setiap jatuh ada kesempatan untuk bangkit tegak. Percayalah, ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna dan lebih baik. No name. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Itu untuk penalaran analitis. Nah, untuk mengajukan bantuan tunai BLT kepada masyarakat ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, tahap verifikasi data penerima dan dengan langkah ABC. Kemudian lanjutkan dengan tahap pencarian dengan langkah DF. Terakhir, tahap distribusi bantuan kepada masyarakat dilakukan melalui langkah GH. Jika setiap langkah memerlukan 3 hari, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan BLT? A 24, B 20 hari, C 18, D 17 hari, dan E 15 hari. Kita jawab. Informasi penting, ya itu tadi yang saya bacakan ya. Sekedar dilihat di sebagai rujukan. Selanjutnya kita akan memakai logika. Nah, di logika kita menggunakan tabel. Biasanya kalau model-model seperti enaknya pakai tabel. Jadi tahapannya ada tahapan replikasi, pencairan dan distribusi, waktu dalam hari, dan jumlah. A, B, C, D, F, G, H. Nah, setiap langkah ada waktu 3 hari. Jadi kita tulis 3 langkah verifikasi itu ada 3 kali, 3 ke 3, 3. Kemudian pencairan juga 3, 3, dan tahap distribusi juga 3 dan 3. Jadi dengan gampang kita langsung kalikan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau 3 kali 8 sama dengan 24 hari. Mudah kan? Nah, jawaban yang benar adalah A, 24 hari. Selanjutnya, yang kedua, tentang figural. Nah, ini figural modelnya seperti ini. Ada segi berapa ini ya? Model ujungnya runcing, di sini runcing ya. Modelnya seperti apa ya modelnya? Ada segi bujur sangkar disatukan setengah ya, seperti itulah akhirnya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ada ada model bulat dan ada runcingnya ya. Nah, kemudian kita lihat pilihannya A, B, C, D, dan E. Nah, untuk lebih lanjut kita jawab. Nah, yang pertama kita lihat ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa di sini modelnya ini ada yang ini modelnya tidak tahu namanya apa ya. Ini berputar ini ya, menjadi hitam ya, berputar. Nah, ini juga nanti akan berputar ya. Berputar. Nah, sekarang kita lihat gambar tengah berputar ke kiri 45 derajat, ke sini 45 dan berwarna hitam. Berarti ini nanti juga berputar 45 ya derajat dan berwarna hitam. Nah, selanjutnya ini ya, sudah berputar berwarna hitam. Jadi ini turun ke bawah berwarna hitam. Jadi semua yang berwarna putih out. Nah, biasanya dalam pilihan A, B, C, D itu sebenarnya bisa kita pilih langsung yang 3 yang sama itu biasanya ya. Karena sudah banyak gambar yang muncul selalu 3
yang perlu diperhatikan yaitu yang tiga jawaban yang mirip ya. Selanjutnya dari sini yang ini warna hitam ke sini ya, ini juga akan ke sini ya. Nah, warnanya adalah, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. berubah ya, dari 1 menjadi 2. Jadi di gambar kecil berubah jumlahnya, bukan warnanya, jumlahnya dari 1 menjadi 2 buah. Berarti modelnya lari seperti ini ya. Nah, karena sebenarnya modelnya harusnya ke sini, tapi tidak ada jawaban yang lari ke situ. Cuma yang ada ini, maka ini yang kita pilih yang mendekatinya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian A. Kemudian selanjutnya adalah penalaran analitis kembali, nomor 3. Sebuah kompleks pertokoan terdiri atas 8 toko milik 8 pedagang saling berhadapan. Pedagang kain bersebelahan dengan pedagang tas, pedagang pakaian berada di antara pedagang roti dan pedagang emas, serta berhadapan dengan pedagang tas. Pedagang beras berada di sebelah kanan pedagang makanan ringan dan di depan pedagang alat tulis. Pedagang makanan ringan berhadapan dengan pedagang roti. Pedagang apakah yang berada di sebelah kiri pedagang makanan ringan? A. Pedagang emas. B. Pedagang alat tulis ya. C. Pedagang kain. D. Pedagang tas. Dan E. Pedagang beras. Kita jawab ya. Kita mengambil dulu informasi yang seperti tadi, semua yang bisa diambil informasi jadi masukkan di sini. Jadi tidak perlu saya baca lagi, nanti menjadi rujukan saja ya. Nah, pertama yang perlu kita tahu bahwa yang perlu kita perhatikan yang pertama itu yang memiliki spesifik ya, misalnya arah ya. Nah, ini kan ada arah kanan ya. Nah, sehingga yang pertama kita lihat dulu ini. Kita pakai logika. Kita kasih kanan dan kiri karena di sini ada arah. Andai tidak ada arah ya tidak kita pakai. Nah, pertama yang ada mengatakan sebelah kanan yaitu pedagang pedagang beras berada di sebelah kanan pedagang ringan dan di depan pedagang alat tulis. Jadi kita bisa tulis seperti ini, beras sebelah kanannya ringan, makanan ringan, dan di depannya itu adalah alat tulis, pedagang alat tulis. Nah, kemudian selanjutnya pedagang makanan ringan ini berhadapan dengan pedagang roti. Nah, kita lihat pedagang roti. Di sini katakan pedagang pakaian berada di antara pedagang roti dan pedagang emas. Maka roti di sini, bari di sini, pedagang pakaian di sini ya, pakaian, dan di sini emas. Dan tadinya di depannya itu pedagang tas. Nah, ini pakaian. Ya, di depan di depan ini mana tadi ini berhadapan dengan pedagang tas. Nah, pedagang emas pedagang emas serta ini yang tadi pedagang berasnya berhadapan pedagang emas serta berhadapan dengan pedagang tas. Jadi pedagang pakaian tadi ini bersebelahan dengan pedagang tas ya. Pedagang pakaian berada di antara pedagang roti dan pedagang emas serta berhadapan dengan pedagang tas. Maka ini pakaiannya tadi berhadapan dengan pedagang tas. Mau tidak mau pedagang kain itu harus berada di sini ya, di samping pedagang tas. Nah, yang ditanyakan di situ tadi adalah pedagang apakah yang berada di sebelah kiri pedagang makanan ringan. Sebelah kiri pedagang makanan ringan jelas pedagang tas. Sehingga jawaban yang benar adalah D, pedagang tas. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang memiliki hal spesifik terlebih dahulu kita lihat pertama. Karena kalau misalnya kita langsung mengambil ini, pedagang pakaian berada antara roti dan emas berhadapan dengan pedagang tas, ya langsung saja ini tadi roti pakai emas tas, tapi tidak ditahu apakah dia kiri atau kanan. Nah, kita simpan di nanti emasnya di kiri, emasnya di kanan kan salah, atau rotinya di kiri kan salah. Jadi yang perlu kita tahu adalah yang pertama mempunyai spesifik ya, seperti arah tadi ya, sebelah kanan pedagang ringan dan depan pedagang tulis. Jadi beras sebelah kanan pedagang makanan ringan dan berada di depan pedagang tulis. Nah, kita cari lagi yang lain. Pedagang makanan ringan berhadapan dengan pedagang roti. Nah, makanan ringan berhadapan roti. Nah, kita cari lagi ya pedagang roti tadi. Ternyata roti itu ada pakaian dan emas, dan pakaian itu ada di depannya pedagang tas. Jadi modelnya seperti ini. Mau tidak mau pedagang kain itu harus ada berada di sini. Nah, pertanyaannya langsung. Jadi tidak salah kalau seperti itu ya. Lebih akurat ya kalau kita bisa mendahulukan yang mempunyai hal yang spesifik. Nah, jadi jawabannya tadi adalah pedagang tas. Oke, lanjut lagi ke nomor yang ketiga ya, 4 sorry. Nah, figural. Nah, ini modelnya model seperti ini, ada kotak-kotak ya. Yang pertama,
pilihannya adalah A, kemudian B, C, D, dan E. Kita lanjut saja pada jawabannya supaya lebih spesifik. Iya. Pertama kita kembali mengambil tadi dari soal ya, yang kotak-kotak itu tadi. Nah, kemudian kita lihat kotak putih di samping lingkaran berubah menjadi hitam. Ini kan putih-putih, hitam-hitam. Ini tetap jadi model yang pertama, kedua, ketiga itu tetap kotaknya. Begitu pula dengan ini di sini menjadi hitam karena kan sudah hitam ya. Di sini menjadi hitam. Kenapa di sebelahnya tidak? Karena tidak ada warna hitam, lingkaran hitam ya. Jadi lingkaran putih saja, maka satu saja warna hitam. Dan model yang kedua ini tetap pada model yang ketiga. Nah, begitu pula nanti di sini. Di sini modelnya tetap ya. Jadi di sini putih, di sini jadi hitam. Jadi model yang ketiga adalah modelnya sepertinya. Kita carilah model seperti itu. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah lingkaran-lingkarannya. Gambar lingkaran putih masuk ke kotak hitam, keluarnya hitam. Begitu pula lingkaran hitam masuk ke kotak hitam, keluarnya putih. Jadi ini putih masuk ke sini, hitam, kemudian dia keluar menjadi hitam. Jadi putih masuk ke hitam, keluar menjadi hitam. Sedangkan yang hitam masuk ke hitam, keluarnya menjadi putih. Jadi di sini sebelah turun ke bawah jadi putih. Nah, kita lihat yang gambar baris kedua. Putih ke sini masuk hitam, berarti dia keluarnya. Nah, itu tadi hitam ini masuk ke hitam kembali. Kemudian ini keluarnya jadi hitam. Jadi putih masuk ke hitam, keluarnya hitam. Kemudian yang hitam ini keluarnya menjadi putih. Nah, sekarang yang putih masuk ke sini hitam-hitam, jadi keluarnya menjadi hitam ya. Karena di sini putih masuk ke hitam, keluarnya menjadi hitam. Jadi semua yang bentuk yang tidak ada hitam di sini berarti salah. Nah, selanjutnya yang hitam masuk ke kotak ini, keluarnya pasti jadi putih di sini. Nah, hal itu ada pada jawaban C ya. Jadi modelnya ada pada jawaban C jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke penalaran artis yang kelima, ini soal kelima. Di sebuah rapat ada 6 pekerja bernama Budi, Cinta, Denny, Lisa, Fajar, dan Gita duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berikut adalah beberapa tunjuk tentang posisi mereka. Nomor 1, Elisa duduk berhadapan dengan Budi. 2, Denny tidak ingin duduk di sebelah Gita. 3, Cinta duduk di antara Gita dan Denny. 4, Fajar duduk tepat di sebelah kanan Budi. Dan 5, Gita duduk berhadapan dengan Fajar. Nah, siapakah yang duduk di sebelah Elisa? Tepat di sebelah Elisa, Budi, Fajar, Cinta dan Gita, Denny dan Cinta, Denny dan Fajar. Kita lihat, kita ambil dulu informasi penting seperti biasa sebagai rujukan saja. Nah, kemudian kita memakai logika. Pertama kita buat dulu meja berbentuk lingkaran. Seperti ini ilustrasi meja berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya sebelum kita jawab seperti tadi yang saya bilang, kita harus mencari hal yang spesifik supaya jawabannya lebih detail dan jawabannya benar ya. Pasti benar. Nah, yang ada yang spesifik di sini adalah Fajar duduk tepat di sebelah kanan Budi. Nah, setelah kita dapatkan ini juga Budi, sudah jelas tadi dikatakan Elisa duduk berhadapan dengan Budi. Sehingga kita bisa menentukan dulu yang mana kiri yang mana kanan, kemudian kita masukkan tadi Budi ini ke sebelah kanannya adalah Fajar, kemudian di sebelah depannya adalah Elisa. Jelas sudah benar, tidak ada hal yang meragukan. Kemudian baru kita melihat hal yang lain. Kalau Denny tidak ingin duduk di sebelah kita acukan dulu. Karena kita belum tahu Gita dan Denny-nya di mana ya. Nah, sekarang Cinta duduk di antara Gita dan Denny. Cinta duduk di antara Gita dan Denny. Nah, dari sini jelas bahwa Denny tidak ingin duduk di sebelah Gita. Nah, kenapa Gita Cintakin sebelah kiri, dia sebelah kanan? Ya, kita cari ke sebelah kanan begini. Nah, dilihat dari jawabannya, kalau misalnya dia di sebelah kanan, berarti Gita di sini sebelah kanan, Cinta sebelah kanan, Denny sebelah kanan. Fajarnya di mana? Ya, yang jelas bisa saja di dekatnya Denny ya. Nah, dari jawabannya situ terlihat tidak ada yang memenuhi. Kalau misalnya di sini Elisa, Gita tidak ada, ya. Gita tidak ada karena Gita di sini dengan siapa di sini kosong ya. Nah, jadi jawaban yang kita lihat curiga itu adalah cuma satu, ini Fajar saja karena yang memenuhi standar jawaban yang cocok dengan sesuai dengan standar yang kita punya ini adalah Fajar. Maka di situ jawaban yang benar adalah bagian B, adalah Fajar. Jadi kita juga melihat pilihannya ya.
Jadi kita membuatnya Gita, Cinta, Dini. Kan tidak ada istilahnya di sini. Tadi Gita, Cita, Cinta, dan Dini itu sebelah kiri atau kanan, tidak jelas. Maka kita tempatkan di sebelah kiri. Karena kalau di sebelah kanan, jawabannya tidak dimenuhi. Jadi dia sebelah kiri. Maka yang memenuhi jawabannya adalah Fajar. Jadi, makanya jawabannya adalah B, Fajar. Jadi sebelum kita menganalisis juga kita menganalisis jawaban yang mana mungkin benar. Ya, karena tidak ada ketergantungan Gita, Cinta, dan Deni apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang jelas cinta di tengah Gita dan Deni. Nah, itu yang perlu. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Selanjutnya, matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.